Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Ezra Noveraldo dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 14. Sekarang saya akan menjelaskan materi seni budaya tentang teori dasar musik. Yang pertama, pengertian musik. Menurut Wikipedia, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi-bunyi. Lalu yang ketiga, pengertian musik menurut Aristoteles. Pengertian musik menurut Aristoteles ini adalah bunyi yang menghasilkan nada dan diterima oleh individu berbeda-beda yang bergantung berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Musik juga dianggap mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Lalu unsur-unsur musik, yaitu terdiri dari melodi, harmoni, ritme, irama, tempo, alterasi, dinamika, birama, nada, notasi, tanda kunci atau clef, dan timbre. Yang pertama yaitu melodi. Melodi ini adalah susunan not yang diatur pada tinggi dan rendah, pola dan harga suara sehingga menjadi sebuah frasa lagu, seperti pada gambar tersebut. Unsur musik yang terdiri dari perubahan berbagai jenis suara dalam satu unit disebut melodi, termasuk suara terpadu dengan penekanan intonasi dan durasi yang berbeda. Yang kedua adalah harmoni. Harmoni adalah suatu cara dalam mengkonstruksikan akord dan bagaimana akor-akor tersebut saling mengikuti satu dengan yang lain. Akor merupakan kombinasi dari 3 atau lebih ton yang berbeda dan dimainkan bersamaan. Selanjutnya, ritme. Ritme adalah pengulangan secara terus-menerus dan teratur dari suatu unsur atau beberapa unsur. Kata ritme berasal dari bahasa Yunani, yaitu ritmos, yang dikenal juga dengan sebutan irama. Terbentuk dari suara dan diam yang digabungkan dan kemudian membentuk pola suara yang berulang-ulang. Selanjutnya ada irama. Irama yaitu gerakan berturut-turut secara teratur, itu turun naik lagu, bunyi dan sebagainya yang beraturan. Lalu ada tempo. Ini salah satu beberapa contoh dari tempo ini adalah largo, yaitu lambat sekali, lento, lebih lambat, adagio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat, ada allegro, cepat, vivace, lebih cepat, presto, cepat sekali, rubato, berubah-ubah. Lalu dinamika, yaitu P atau piano yang artinya lembut, F atau forte yang artinya keras, MP atau singkatan dari mezzo piano artinya agak lembut. Lalu ada MV, itu singkatan dari mezzo forte yang berarti agak keras. Lalu ada FF, singkatan dari fortissimo artinya sangat keras. Lalu ada PP, singkatan dari pianissimo, artinya sangat lembut. Lalu ada crescendo, yaitu menjadi keras.
Selanjutnya ada descendo, menjadi lembut. Dan yang terakhir ada mesa di voice, menjadi keras kemudian menjadi lembut dalam satu frase, yaitu birama. Birama adalah bagian atau segmen dari garis melodi yang menunjukkan beberapa banyak ketukan dalam bagian ini. Jadi misalnya pada gambar yang pertama yaitu 4/4, berarti ada 4 ketukan yang masing-masing nilainya 1/4. Juga gambar kedua yaitu 3/4, berarti ada 3 ketukan yang masing-masing nilainya 1/4 dan seterusnya. Selanjutnya ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Lalu ada notasi, seperti pada gambar ini. Notasi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada notasi balok, notasi angka, dan notasi huruf. Selanjutnya ada tanda kunci clef. Tanda kunci clef ini ada 3, yakni tanda kunci G, tanda kunci F, dan tanda kunci C. Contoh pada gambar nomor 1 itu merupakan tanda kunci G. Pada gambar nomor 2 merupakan tanda kunci F. Jadi seperti itu ya tanda kunci. Selanjutnya ini ada alterasi. Yang pertama itu sharp atau crash. Dia itu menaikkan setengah nada. Yang kedua ini adalah flat atau moll. Dia itu menurunkan setengah nada. Yang ketiga ini natural atau pugar. Ini mengembalikan nada semula. Yang keempat ada double sharp atau double crash, yaitu menaikkan satu nada. Dan yang terakhir ada double flat atau double moll, itu menurunkan satu nada. Selanjutnya adalah timbre. Timbre ini adalah warna suara atau warna bunyi. Pada contoh gambar ini, kedua alat musik ini berbeda timbrenya, jadi warna suaranya berbeda. Jadi kita harus tahu dan bisa membedakan suaranya dari timbrenya. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.